Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam profit Indonesia buat rekan trader. Kembali lagi bersama saya Moritz, kembali lagi bersama broker yang paling luar biasa, Amarket. Kami datang mengampiri rekan trader, membawakan sedikit analisa harian buat rekan trader. Rekan trader setidaknya sebelum masuk dalam dunia trading ada sedikit pegangan, ada sedikit petunjuk, ada sedikit informasi agar rekan trader bisa melewati hari ini dengan sangat luar biasa. Rekan trader seperti biasa, di setiap analisa harian kita akan mulai dengan kita akan melihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Kemudian kita akan membahas tentang tema-tema harian kita, di mana tema setiap hari yang coba diangkat oleh kami benar-benar up to date. Oleh karena itu tetaplah bersama kami dan jangan lupa juga rekan trader untuk subscribe, like video-video kami supaya semakin bersemangat kita dalam membuat konten-konten video analisa. Dan yang terakhir kita akan melihat apa yang terjadi pada pasar hari ini. Oleh karena itu rekan trader kita coba lihat langsung untuk hari kemarin. Rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika agak sedikit mengalami penguatan ya, walaupun sangat datar sebenarnya pergerakannya, tapi ada tendensi penguatan yang terjadi pada dolar Amerika hari kemarin, di mana dia menguat ya, sempat menembus level 104.038 ya. Dan kalau untuk euro USD kita bisa lihat di sini dengan jelas rekan trader bahwa euro USD pada hari kemarin walaupun sempat melemah sampai menembus level 1.08052, naik lagi, tapi akhirnya dia ditutup di seputaran 1.08357. Dan untuk pound sterling, kita bisa lihat pound sterling kemarin benar-benar jatuh, ya, naik turun itu adalah sesuatu yang wajar, dan dia mengalami pelemahan hingga menembus level 1.28603 dan ditutup di seputaran 1.28736. Dan untuk gold hari kemarin adalah hari di mana gold benar-benar jatuh rekan trader, dan kalau kita lihat memang kita udah bisa lihat sebenarnya gold ini udah mulai memiliki sedikit kecenderungan untuk mengalami pelemahan, dan di hari kemarin dia keluar dari zona 2900. Ya, hari ini dia udah kembali lagi 2900, tapi di hari kemarin dia keluar di zona 2900 di posisi 2880.07. Dan untuk USD yen Jepang, seperti biasa USD yen Jepang masih tetap dalam tendensi pelemahan. Kemarin dia benar-benar keluar dan dia jatuh hingga menembus level 146.657 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 147.162. Oke, rekan trader, ini adalah apa yang terjadi pada hari kemarin. Kita lihat hari kemarin pergerakannya sangat luar biasa ya. Dan itu adalah sesuatu yang wajar, setiap hari selalu ada pergerakan yang namanya juga pasar ya rekan trader. Dan untuk tema harian untuk hari ini yang coba saya angkat adalah emas mencoba pulih di tengah sentimen perang dagang. Nah, ini dia rekan trader, emas mencoba pulih di tengah sentimen perang dagang. Ini adalah sesuatu yang menurut saya harap kita perhatikan. Karena kalau kita melihat data dan kita melihat pergerakan yang terjadi selama beberapa hari ini, emas memiliki sedikit kecenderungan untuk mengalami pelemahan. Akan tetapi rekan trader, emas ini mencoba untuk pulih lagi, terutama setelah statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump pada hari Jumat kemarin. Ya, Donald Trump dengan jelas menyatakan bahwa perang tarif akan terus dilakukan. Akibat dari statement yang dilakukan oleh Donald Trump ini, sehingga membuat pasar kembali gonjang-ganjing rekan trader. Karena setiap apa yang dilakukan oleh Donald Trump, itu segala sesuatu itu bukan cuma di luar nalar sebenarnya, tapi segala sesuatu itu seperti tak terduga. Nah, oleh karena itu rekan trader, dengan adanya statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump, mau nggak mau, rekan trader, pasar akan bergejolak dan akan mengantisipasi hal tersebut. Karena kita tahu bahwa apa yang dilakukan Donald Trump ini, hari ini dia membuat kebijakan, mungkin besok atau lusa dia menghentikan kebijakan. Nah, karena sesuatu yang tidak pasti inilah yang membuat pasar bergerak dengan cepat
mengantisipasi hal tersebut. Oleh karena itu kalau kita lihat secara garis besar untuk hari ini, ada sedikit kecenderungan yang sangat luar biasa yang terjadi di mana emas ini akan mencoba untuk pulih lagi setelah kemarin keluar dari zona 2880. Saat ini emas sudah sampai di level 2900. Poin 63 udah 2902 malahan. Ini artinya bahwa ada sedikit tendensi yang bisa membuat emas untuk hari ini mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi rekan trader. Tidak tertutup kemungkinan emas ini bisa naik sampai level yang paling maksimal itu di seputaran 2917. Dan salah satu faktor utama dari hal tersebut adalah bagaimana kalender ekonomi yang akan terjadi hari ini. Rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa kalender ekonomi yang akan terjadi hari ini pada pukul 21.00 akan ada lowongan pekerjaan JOLTS. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Saya bisa bilang bahwa dengan tendensi yang terjadi sekarang ini, emas masih bisa punya peluang yang sangat kuat naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Seperti yang telah saya bilang bisa sampai ke 2917. Akan tetapi harap diperhatikan rekan trader. Karena kalau kita lihat ya di zona-zona ini adalah zona-zona yang memang benar-benar akan menjadi zona tumpuan di sini. Ya. Kalau seumpamanya dia tidak bisa menembus level ini, artinya dia akan berbalik arah lagi ke bawah rekan trader. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa emas masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Untuk awal dia akan mencoba ke 2908, kalau menembus level tersebut, dia akan mencoba sampai di level 2917. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita bisa lihat bahwa lapangan kerja JOLTS yang akan dikeluarkan pada pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, bisa menjadi acuan bahwa tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pembalikan arah. Tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pembalikan arah di saat tersebut. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa sesuai dengan tema kita bahwa hari ini emas mencoba pulih di tengah sentimen perang dagang, itu adalah suatu sikap kehati-hatian yang dialami oleh pasar mencerna setiap pernyataan yang dikeluarkan oleh Donald Trump. Dari sini kita lihat bahwa sikap yang diambil Donald Trump yang menyatakan bahwa tarif masih terus akan dilakukan, setidaknya dengan kepastian seperti kayak gini akan memberikan trigger buat emas untuk mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Walaupun secara garis besar kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika sudah perlahan namun pasti sampai ke arah yang memang benar-benar sesuai dengan trigger yang ingin dilakukan oleh Donald Trump. Dan di saat itu perlahan-lahan dolar Amerika sudah mulai naik. Ya, kalau ini benar-benar terjadi akan menjadi bumerang untuk emas ke depan. Tapi selama masih ada sentimen-sentimen akibat statement yang dilakukan oleh Donald Trump, masalah geopolitik pun juga di mana nanti akan ada pertemuan antara delegasi Amerika dengan Ukraina nanti di Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia, di saat itulah emas masih punya peluang untuk naik minimal akan menutup hari ini di atas 2.900. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema harian kita. Dan seperti biasa kita langsung masuk di analisa teknikal. Analisa teknikal kita akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini sangat luar biasa. Kalau kita lihat indeks dolar Amerika hari ini dia bergerak sangat stagnan, walaupun kemarin tendensi untuk bullish masih sangat kuat ya. Tapi hari ini kalau saya lihat ada sedikit goncangan, dan saya bisa bilang bahwa untuk indeks dolar Amerika hari ini dia punya peluang untuk bisa turun lagi ke posisi yang paling rendah. Saya berestimasi bahwa kemungkinan besar dia ini akan turun ya minimal sampai di 103.428, tapi hati-hati juga bahwa tidak terlalu kemungkinan dia ini akan naik sampai level paling tertinggi malahan nanti di
di posisi 104.179. Oleh karena itu menurut analisa saya pergerakan dia itu akan berada ya seperti hari kemarin, akan sangat datar sebenarnya ya. Tapi kita akan lihat sampai nanti di pasar Amerika 21.00 waktu Indonesia bagian barat di saat berita ekonomi dikeluarkan, dan di situ kita akan lihat bagaimana arah pergerakan selanjutnya. Sedangkan Euro USD, kita lihat rekan trader untuk Euro USD hari ini, pergerakan yang terjadi Euro USD agak sedikit memiliki tendensi untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Analisa yang coba saya buat, Euro USD ini akan mencoba sampai di 1.08968 ya. Tapi tetap pun juga harus hati-hati bahwa pembalikan arah masih dalam koridor dan bisa saja membuat pasangan mata uang ini kembali sampai di level 1.08084 di sini. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling, kita lihat pound sterling USD hari ini pergerakan yang sangat luar biasa. Tendensi bullish menurut saya masih sangat kuat. Ya, kita akan lihat sampai nanti. Malahan saya bisa bilang bahwa bullish ini bisa saja dia naik sampai level paling tertinggi di posisi 1.29337. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah pun juga masih tetap ada dan bisa membuat dia keluar dari jalur di posisi 1.28572 di sini. Ini adalah arah yang bisa terjadi ya, minimal menurut saya di sinilah ya, pada pound sterling USD. Bagaimanakah untuk gold rekan trader? Untuk gold, saya mau bilang buat rekan trader bahwa arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini memang benar-benar dia memiliki tendensi yang sangat kuat naik ke posisi yang lebih tinggi. Analisa saya bisa bilang bahwa gold ini masih punya peluang naik lebih tinggi lagi sampai level paling maksimum di posisi 2.916. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa segala sesuatu bisa saja terjadi. Pembalikan arah pun juga terutama nanti masuk di pasar Amerika bisa membuat dia keluar dari zona 2.900 dan dia kembali lagi ke level terendah di posisi 2.884. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, sekali lagi USD yen Jepang pola pergerakannya pada hari ini dia tendensinya kalau menurut saya ya naik turun, tapi kalau saya melihat hari ini dia punya sedikit peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Asumsi saya dia akan mencoba sampai, kalau saya melihat dia akan mencoba sampai di level 147.689. Tapi hati-hati sekali lagi pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke level paling rendah di posisi 146.749. Menurut saya sabarkan trader, nah di sinilah arah pergerakannya ya. Nah, ini arah pergerakannya. Oke, rekan trader semuanya, ini adalah analisa teknikal dan sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa untuk kalender ekonomi harap diperhatikan pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian barat, data lowongan pekerjaan ULTS akan dirilis. Jadi harap diperhatikan. Dan rekan trader, ini adalah alamat website resmi kami, amarkets.id. Domain Indonesia, karena kami mencintai Indonesia. Oleh karena itu domainnya Indonesia, amarkets.id. Silakan mendaftar, silakan bergabung bersama market. Kita memberikan yang paling terbaik buat rekan trader semuanya. Setiap hari analisa kita luar biasa buat rekan trader. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya mau disclaimer lagi bahwa analisa yang kami berikan ini merupakan rujukan buat rekan trader. Jadikan analisa ini sebagai rujukan, tapi gunakanlah analisa yang dilakukan oleh rekan trader sebagai analisa yang dimiliki oleh rekan trader sendiri. Silakan bertransaksi dengan analisa yang dipunyai oleh rekan trader karena itulah yang paling terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.